Yang belum masuk siapa ini? Masih 2 siswa lagi. Ya, semua video diaktifkan, kamera on. Kamera on. Nadila muncul, Afifah muncul, Sherlyn muncul. Yasin, wah Yasin wis gondrong, Yasin. Yasin udah gondrong, Andika muncul. Bimo mana nih Bimo? Dereng. Besok potong loh, Le. Gondrong, Yasin gondrong. Besok kalau Juli sudah mulai tatap muka, besok potong loh, potong 321. Piro 123 atau 321. Ya. Iki sapa ya? Fahmi apa ya iki sing gambar Fahmi. Fahmi, Fahmi kemana kau? Nah, Bimo muncul. Iki saya urung mlebu sapa ya? Afifah ono. Andika ono. Udah semua kayaknya, Bu. Fahmi ono. Oh, wis kabeh to? Gur 8 muncul ya apa tata letaknya? Oh ya, kelihatan. Rapat 8, 10. Oh iya, sudah lengkap. Kita menunggu berapa menit lagi ya? Nah, ini Bu dosen udah mulai masuk ya. Mana?
Bu Yosi, selamat datang Bu Yosi, selamat bergabung. Selamat bergabung Bu Yosi. Kok belum ada suaranya ya Bu Yosi ya? Dua menit lagi kita mulai ya. Yuk kamera di on ke. Kameranya di on kan semua. Nadila Afifah Serlin, Andika Lutfi Fahmi, Udara Putri Bimo. Ya, Sin udah selesai ya, Sin, tadi. Jadi, seksi wirawirinya udah selesai. Kamu jadi seksi wirawirinya udah selesai. Udah. Oh ya. Ini Fahmi masuk 2 ya, Fahmi? Akunmu 2, Le. Fahmi. Fahmi Fahrudin. Duh, malah hilang kabeh. Yuk, sudah pukul 14, kita mulai saja ya. Nanti kita kurang lebih 1 jam. 1 jam yaitu 60 menit. Nanti selesai kita pukul 15 atau pukul 3. Tadi kuning sudah gabung. Selamat datang kuning, selamat bergabung. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Ibu. Siang. Siang, Bu. Selamat bergabung, Bu. Ya, alhamdulillah sudah lengkap ya ini. Terima kasih. Sudah masuk di bulan. Iya Ibu, ini baru mau dimulai Ibu. Sudah lengkap untuk siswa juga sudah masuk, untuk Bu Yosi dan Kuning juga sudah bergabung. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, protokol juga tetap diterapkan ya. Kalau tidak terpaksa, tidak usah keluar rumah. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan untuk pertemuan yang kedua. Masih pada materi teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita memulai untuk
pembelajaran. Terlebih dahulu kita berdoa, sikap berdoa semuanya. Sudah? Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan berdoa kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar karena kita juga daring. Jadi kita harapkan tidak ada gangguan koneksi maupun yang lainnya. Baiklah, untuk berikutnya silahkan kita presensi terlebih dahulu. Kalian bisa buka GC-nya Google Classroom. Sudah Bu Linda share di situ untuk presensi. Sambil kalian mengisi, sambil Bu Linda panggil ya untuk presensinya. Jadi nanti ada dua, yang satu ada di GC, yang satu ada di buku catatan Bu Linda. Yang pertama adalah Afifah hadir. Afifah. Hadir, Bu. Ya. Mbak Afifah, silahkan videonya di-on-kan, kameranya. Ya, kameranya di-on-kan semua ya. Kemudian Andika. Ya, Andika juga kameranya di-on-kan. Ya, kameranya jangan lupa. Kemudian Fahmi. Ya, Fahmi hadir, kamera jangan lupa. Semuanya harus on ya kameranya. Kemudian Lutfiana. Ya, hadir. Muhammad Bimo. Lutfiana sudah ya tadi ya. Bimo. Ya. Nadila. Ayo Nadila. Hadir. Kemudian Putri Wulan. Hadir, Bu. Ya. Hadir. Ya, sudah saya catat. Rizal Ahmad Yasin. Hadir. Serlina. Mana Serlina? Serlina, apakah ada kendala koneksi, Mbak Serlina? Nggak ada, Bu. Oh ya. Mikrofonnya di standby-kan ya. Kalau sewaktu-waktu dipanggil langsung di-on-kan. Udara Nurti Mimba. Hadir, Bu. Mana Mimba? Oh iya ya, Mimba ada. 10 siswa sudah lengkap masuk semuanya. Baiklah, kita akan memulai, tapi Bu Linda akan coba untuk share screen dulu materinya. Bentar, ini masih loading, masih menunggu. Aduh, suara perkututnya nyaring sekali. Nah. Proses ya, ditunggu dulu, ini proses baru share screen. Sambil menunggu untuk proses materinya, silahkan untuk disiapkan dulu buku catatan, buku tugas, kemudian materi kemarin yang sudah dipelajari, disiapkan dulu. Nanti sedikit banyak kita akan tanya jawab dulu untuk mengulang materi yang kemarin supaya
Tidak lupa untuk hari ini karena hari ini juga ada kaitannya. Nah, ini sudah muncul ya, sudah muncul semuanya ya. Ya, oke, kita mulai. Kita masuk ke teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita memulai untuk masuk pada materi hari ini, sedikit banyak Linda akan bertanya kepada kalian tentang materi yang telah kita pelajari pada pertemuan lalu. Pada pertemuan minggu lalu, kita mempelajari tentang apa saja? Ayo, siapa yang masih ingat? Pada pertemuan minggu lalu, kita mempelajari tentang materi apa saja? Ada definisi, ada deskripsi, itu apa kemarin ya? Tentang LHO, ya yang kita pelajari apa LHO? Apa Mas? Ini suaranya memang putus-putus atau gimana ya? Apa yang dipelajari kemarin tentang struktur? Iya, struktur teks laporan hasil observasi. Berarti ini koneksi ya mungkin ya, karena suaranya kok datangnya terlambat, sama agak putus-putus ya. Mudah-mudahan nanti berikutnya lancar. Gimana? Gimana, Yasin? Suaranya patah-patah. Iya, ya, patah-patah, patah-patah, putus-putus ya. Dari teks struktur, dari struktur teks laporan hasil observasi itu ada berapa struktur kemarin ya? Ayo diingat-ingat ada berapa struktur? Kita kemarin sudah mempelajari, kemudian contohnya juga sudah dipahami. Masih ingat? Ada berapa? Ayo anak-anak. Fahmi atau Andika, ayo diingat-ingat. Fahmi, ada berapa struktur kemarin? Strukturnya ada. Kalau 7 itu kaidahnya. Kalau kaidah betul ada 7. Kalau strukturnya ada berapa? Ada definisi, kemudian ada 3, betul. Ya, masih ingat apa saja? Oh, ada 3. Masih ingat apa saja? Afifah? Ya, Bu. Ya, strukturnya ada 3 kemarin. Apa saja Mbak Afifah? 1 adalah? Ada Definisi. Terus? Deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Iya, ada deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Masing-masing sudah paham ya itu ya, karena kita sudah mempelajari pada pertemuan lalu. Ada definisi berarti pengertian. Kemudian deskripsi bagian berarti bagian-bagian dari objek yang diamati. Kemudian ada deskripsi manfaat. Kalau deskripsi manfaat berarti kaitannya apa? Dengan
manfaat. Iya, betul, manfaat dari objek yang diamati. Jadi, ketiga struktur itu harus ada. Kalau membuat sebuah teks laporan hasil observasi, maka ketiga struktur itu harus dimunculkan supaya menjadi teks yang lengkap. Kemudian berikutnya ada kaidah. Kaidahnya tadi sudah dijawab oleh Andika, ada 7 kaidah. Apa saja masih ingat? Ada apa saja? Yuk. Ada definisi. Iya, betul. Ada definisi. Kemudian? Konjungsi, betul. Terus apa lagi? Ada verba dan nomina, betul. Terus berikutnya? Iya, verba dan nomina. Terus? Apa lagi? Afiksasi, betul. Ada afiksasi. Kemudian berikutnya? Mimba, mana Mimba? Mau dengar suaranya Mimba ini. Ayo Mimba. Selain afiksasi, kalimat? Ya, kalimat simpleks dan kalimat simpleks dan kompleks, betul. Kemudian masih ada lagi, ada antonim dan sinonim ya, antonim sinonim. Kemudian terakhir ada data dan angka. Seperti itu ya, masih ingat ya. Jangan sampai lupa untuk struktur dan kaidahnya karena kita masih mempelajari struktur dan kaidah itu nanti sampai selesai. Nah, ini ada kata-kata mutiara. Orang yang tak pernah membaca buku sama buruknya dengan orang yang tak bisa membaca buku, dari Mark Twain. Ini link presensinya tadi. Sudah presensi? Ada yang belum presensi? Sudah semua? Oke, baik. Kita lanjut. Ya, kita lanjutkan. Ya. Kira-kira kalian mempelajari teks laporan hasil observasi itu fungsinya, manfaatnya untuk apa buat diri kalian sendiri? Apa yang kalian peroleh? Ayo, siapa yang berani menanggapi? Apa yang kalian peroleh? Manfaatnya? Kalian belajar LHO itu mempunyai manfaat tidak buat diri kalian khususnya? Bermanfaat tidak mempelajari teks LHO? Ya. Apa kira-kira manfaatnya? Yuk, suaranya, mana suaranya? Pengetahuan. Menambah pengetahuan. Mengetahui informasi. Iya, mengetahui informasi. Iya, mengetahui objek, betul ya? Oke, baiklah. Sudah kita mengingat dari materi yang kemarin, maka kita akan masuk pada materi hari ini, yaitu kita tentang mengonstruksi. Kegiatan kita adalah keterampilan, nanti kita akan memproduksi atau menulis sebuah teks laporan hasil observasi dengan beberapa langkah. Nah, ini ada kompetensi dasarnya, yaitu mengonstruksikan teks laporan hasil observasi berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan, baik lisan maupun tulis.
Kemudian indikatornya adalah membuat kerangka teks laporan hasil observasi, kemudian mengonstruksi teks laporan hasil observasi, yaitu dengan mengembangkan kerangka yang sudah dibuat. Tujuannya adalah, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu untuk membuat kerangka dan mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan penuh kejujuran, cermat, disiplin, dan tanggung jawab. Model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pelajaran hari ini, kita akan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Problem Based Learning nanti disajikan sebuah masalah, kemudian peserta didik diminta untuk membuat atau mengatasi masalah-masalah yang sudah ada, seperti itu. Kemudian ini kita materi sedikit tentang mengonstruksi. Mengonstruksi nanti kegiatannya ada dua, yaitu membuat kerangka dan mengonstruksi teks. Membuat kerangka, bagaimana cara kita membuat kerangka? Membuat kerangka itu dengan pertama kita harus tahu topiknya dulu. Topik yang akan kita buat. Kemudian setelah itu kita membuat atau menulis gagasan pokok, kemudian baru diikuti dengan gagasan penjelas. Gagasan pokok yang dikembangkan oleh gagasan penjelas. Kemudian setelah itu baru mengembangkan dari kerangka yang sudah kita buat menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Berikutnya tentang menulis gagasan pokok dan gagasan penjelas. Jenisnya gagasan pokok itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah paragraf deduktif atau gagasan pokok berada di deduktif di mana? Di awal atau di akhir atau di tengah atau di awal, ya betul. Paragraf deduktif ada di awal gagasan pokoknya. Kemudian jenis berikutnya adalah paragraf induktif. Kalau induktif itu berarti lawannya dari deduktif, kebalikannya deduktif. Gagasan pokoknya ada di akhir. Ada di akhir paragraf, betul. Kemudian paragraf campuran. Nah, paragraf campuran. Menurut kalian, paragraf campuran itu paragraf yang bagaimana? Setahu kalian? Induktif, deduktif. Iya, deduktif, induktif, deduktif. Bedanya apa itu? Yang deduktif, induktif. Ya. Gagasan pokok di awal dan akhir paragraf. Ya, itu yang deduktif, induktif. Tuh, kalau yang induktif, deduktif? Induktif, deduktif bisa juga pokok di tengah paragraf. Iya, induktif, deduktif bisa juga disebut dengan paragraf generatif yang gagasan pokoknya berada di tengah paragraf. Jadi kalau gagasan pokoknya di tengah, berarti kalimat awal dan kalimat akhir berupa kalimat penjelas. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai gagasan pokok dan gagasan penjelas? Tidak ya. Ini pada waktu SMP sudah pernah loh, ini harusnya kalian. Jadi tinggal mengingat-ingat saja untuk gagasan pokok, paragraf seperti itu. Berikutnya adalah langkah-langkah membuat kerangka teks laporan hasil observasi. Nah, bagaimana langkahnya untuk membuat kerangka? Pertama kita membuat judulnya dulu, melakukan pengamatan, judul yang sesuai itu apa, kemudian menyusun kalimat pembukaan, kemudian menyusun isi laporan yang berisi gagasan pokok, kemudian disertai dengan alasan, argumen dari hasil pengamatan, kemudian terakhir baru menulis kalimat penutup. Menyusun kalimat pembukaan. Kalimat pembukaan itu yang bagaimana? Apakah kalimatnya seperti kalimat ketika pidato? Sama atau tidak? Sama atau tidak kalimat
pembukaan dari laporan hasil observasi dengan kalimat pembukaan pidato? Halo, halo. Sama tidak anak-anak? Kurang jelas. Oh, kurang jelas. Putus-putus ya. Baiklah, Bu Linda ulangi. Kalimat pembukaan pada laporan hasil observasi dengan kalimat pembukaan pada teks pidato itu sama atau tidak? Jelas tidak? Terdengar nggak suaranya? Jelas, Bu. Nah, yo, oke, dijawab yo. Ayo, sama enggak? Ini harusnya di luar itu loh, di luar kepala loh. Karena pidato itu kan seperti itu. Kalau LHO seperti ini, berarti sama atau tidak kalimat pembukaannya? Tidak, iya jelas tidak sama. Karena kalau pidato itu kan ada sapaan-sapaan seperti itu ya. Ada kalimat pengantarnya dulu, puji, ucapan syukur seperti itu. Kalau kalimat pada laporan hasil observasi tidak memakai kalimat sapaan. Jadi kalimat pembukaannya bisa langsung berupa kalimat definisi dari objek yang diamati seperti itu. Kemudian bagian isi laporan baru kita memasukkan gagasan pokok, kemudian diikuti gagasan penjelas, kemudian terakhir menulis kalimat penutup. Bisa juga kalimat penutup itu berisi simpulan, bisa juga berisi manfaat seperti itu. Paham ya untuk langkah-langkahnya? Membuat kerangka. Paham? Ya, paham. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, tadi setelah kalian membuat kerangka, menentukan kerangka, kemudian baru membuat atau menentukan bagaimana kita mengonstruksi atau mengembangkan dari kerangka tersebut menjadi sebuah teks laporan hasil observasi yang utuh. Tentunya ketika kita mengembangkan sebuah kerangka menjadi paragraf, menjadi wacana, itu tidak lepas dari struktur teks dan kaidah teks laporan hasil observasi. Yang pertama langkahnya adalah menentukan topik yang akan diamati. Kemudian merencanakan cara menyelesaikan masalah. Caranya bagaimana menyelesaikan, adakah masalah di situ, terus penyelesaiannya bagaimana, nanti bisa dimasukkan, dibuat gagasan pokok dan gagasan penjelasnya. Kemudian melakukan pengamatan sesuai masalah yang ditentukan, jadi mengamati objeknya. Kemudian meneliti ulang, setelah diamati, diteliti ulang lagi apakah ada yang kelupaan atau ada yang kurang lengkap. Kalau kurang lengkap bisa melengkapi data dari mengambil sumber dari yang lainnya. Kemudian membuat kerangka, yaitu tadi menuliskan gagasan pokok, penjelas, kemudian menyusun laporan. Menyusun laporan ini berdasarkan dari kalian membuat kerangka tadi. Baru membenahi laporan. Nah, kalau membenahi laporan itu berarti nanti laporan itu sudah ada yang meneliti atau ngecek, oh betul atau belum laporannya. Kalau belum berarti perlu dibenahi lagi, seperti itu. Nah, ini sudah masuk tugas, tapi sebelum tugas, Linda akan mencoba untuk memberikan contoh bagaimana nanti kalian akan membuat gagasan pokok dan gagasan penjelas. Ini ada bahan ajar, di sini ada contoh untuk membuat gagasan pokok dan gagasan penjelas. Ini tulisannya apa tidak? Kelihatan tidak tulisannya? Kecil. Segini? Oh, kurang besar. Lagi? Kelihatan ya?
Nah, ini ada ya. Oke, ya baiklah. Ini ada contoh. Nah, bagaimana cara membuat gagasan penjelas? Yaitu dengan membuat kalimat yang menyatakan penjelasan dari gagasan pokok. Di sini ada contoh gagasan pokok. Gagasan pokok tentang merpati dan dara. Coba salah satu tolong bacakan gagasan pokoknya. Yang suaranya keras siapa? Yuk. Yang suaranya keras. Sepertinya suaranya Fahmi mungkin ya. Ayo Fahmi. Merpati dan dara termasuk dalam famili Columbiad dari ordo Columbiad yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat berkicau. Ya, itu gagasan pokok. Gagasan pokoknya tentang merpati dan dara yang termasuk ke dalam famili Columbiad dari ordo Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat berkicau. Kemudian dari gagasan pokok itu dijelaskan atau dibuat gagasan penjelasnya. Coba bacakan untuk gagasan penjelasnya Mbak Lutfiana. Lutfiana. Dalam percakapan umum, istilah dara dan merpati dapat saling menggantikan. Ya. Terus? Kan, Bu? Terus lagi bawahnya? Dalam praktik ornitologi. Bu, nggak kelihatan ya, Bu? Oh, nggak kelihatan. Kurang besar, Po. Dara digunakan untuk spesies yang lebih kecil dan merpati untuk yang besar. Ya. Terus? Ini terdapat di seluruh dunia, tetapi varietas besar terdapat di Himalaya dan ekozona Australasia. Dara mudah disebut squab. Ya, itu termasuk gagasan penjelas. Jadi gagasan penjelas di situ menjelaskan tentang merpati dan dara. Bisa dari mereka burung merpati dan dara hidup di mana, kemudian istilah lain dari dara dan merpati itu apa, kemudian burung dara dan merpati berasal dari mana, atau terkait dengan habitat, seperti itu bisa dijelaskan masuk pada gagasan penjelas. Seperti itu untuk gagasan pokok dan gagasan penjelas. Apakah ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak. Tidak ya. Kemudian ini contohnya, ini yang Bulinda Blog ini contoh dari gagasan pokok dan penjelas yang sudah kalian bacakan tadi, kemudian digabungkan menjadi sebuah paragraf. Jadi satu paragraf seperti itu. Jadi menggabungkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Boleh juga kalau mau ditambahkan dengan menggunakan konjungsi atau kalimat penghubung, seperti itu juga boleh. Kemudian ini ada latihannya untuk membuat gagasan penjelas dari gagasan pokok yang tentang angsa. Angsa adalah unggas yang mudah dipelihara dan tahan penyakit. Apakah ada yang bisa membuatkan gagasan penjelasnya? Yang kedua tentang pencemaran lingkungan mempunyai dampak yang sangat besar. Ini dulu, nomor 1 dulu. Nomor 1, silahkan Belinda beri waktu 1-2 menit untuk membuat satu kalimat gagasan penjelas dari gagasan pokok. Nanti masing-masing bisa menyampaikan, kemudian bisa digabungkan untuk menjadikan sebuah paragraf. Seperti itu. Silahkan ditulis dulu. Untuk gagasan penjelasnya nanti disampaikan. Tentang angsa adalah unggas yang mudah dipelihara dan tahan penyakit. Bagaimana membuat gagasan penjelasnya? Berarti di situ menjelaskan tentang angsa, mudah dipeliharanya seperti apa, kemudian tahan penyakitnya itu bagaimana.
Yuk, silakan ditulis dulu. Bu Linda beri waktu 1-2 menit. Apakah ada yang kebingungan untuk membuat gagasan penjelas? Halo anak-anak. Apakah ada yang kebingungan membuat gagasan penjelas? Ya. Tentang angsa adalah unggas yang mudah dipelihara dan tahan penyakit. Sudah? Ada yang sudah selesai? Satu kalimat saja. Sudah? Sudah. Ya. Oke, kalau sudah, ini Bu Linda tutup dulu ya. Yuk silakan, siapa yang sudah, siapa yang berani untuk menyampaikan duluan? Tanpa Bu Linda panggil, coba siapa yang berani nanti mendapat nilai tambahan loh. Ayo, siapa yang berani? Beneran loh, ini ada nilai tambahan beneran loh. Jawabannya dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa, satu kalimat. Salah tidak apa-apa. Jangan takut salah. Yuk, Yasin atau Fahmi atau Lutfi atau Udara Nurti atau yang lainnya, silahkan boleh disampaikan satu kalimat. Angsa dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Angsa dapat dengan mudah beradaptasi di lingkungannya. Ya, bisa. Berarti menjelaskan tentang salah satu angsa, bahwa angsa itu mudah dipelihara, gitu ya. Ada lagi yang lain? Ayo, siapa yang berani mencoba? Ada lagi yang lain? Tidak perlu khawatir dalam Gimana ini, Nadila atau Lutfiana ya tadi ya yang menyampaikan? Nadila atau Lutfiana? Peternak tidak perlu khawatir dalam pemeliharaan angsa. Peternak tidak perlu khawatir dalam pemeliharaan angsa. Ya, bisa digabungkan dengan kalimatnya Yasin tadi ya, karena tidak perlu khawatir karena angsa mudah beradaptasi pada habitatnya seperti itu. Sudah bisa ya berarti ya? Kalau sudah bisa, ini Bu Linda rasa cukup untuk latihannya. Kalian sudah memahami tentang gagasan pokok dan gagasan penjelasnya. Maka berikutnya, ini silahkan kalian untuk masuk ke tugas. Masuk ke tugas yaitu menyimak video observasi yang berjudul Lidah Buaya. Kemudian menggunakan link yang sudah ada di situ. Linknya sudah Bu Linda share di grup WA grup. Silakan dicek untuk dua link. Yang pertama tentang lidah buaya, yang kedua tentang bahaya lidah buaya untuk dikonsumsi. Apa yang harus kalian kerjakan atau kalian lakukan? Yaitu yang pertama, kalian membuat kerangka teks dengan mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas.
Kemudian kalian mengembangkan, yang kedua, mengembangkan dari kerangka tersebut, gagasan pokok dan gagasan penjelas digabungkan atau dikembangkan menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Tentunya tidak lepas dari satu struktur, dua kaidah, seperti itu. Paham untuk tugas hari ini? Ya, paham. Oke, silahkan diputar dulu videonya di HP masing-masing ya. Ini Bu Linda coba untuk memutarkan di sini. Mudah-mudahan bisa. Sambil kalian putar di situ di HP masing-masing. Kemudian disiapkan untuk buku tugasnya. Untuk mencatat, sambil memutar kalian mencatat gagasan pokok, topiknya jangan lupa, judul, topik, kemudian gagasan pokoknya dicatat, kemudian penjelasan-penjelasannya juga dicatat di situ. Nanti ketika kalian mencatat, itu akan terlihat, oh ini gagasan pokok pada paragraf pertama. Oh, berikutnya ini gagasan pokok pada paragraf kedua, seperti itu. Nanti akan terlihat untuk masing-masing. Kalau ada yang ditanyakan, silakan boleh ditanyakan sambil mengerjakan, boleh tanya jawab. Atau kalian perlu relaksasi dulu? Kita melakukan relaksasi dulu ya. Coba kameranya di-on-kan semua. Kok ini tidak ada yang on ya kameranya ya? Atau sinyal mungkin? Iya. Yo, mikrofonnya semua diaktifkan. Kemudian kameranya di-on-kan. Kita bermain-main dulu. Nah, Fahmi udah on ini. Yuk, Lutfiana, Afifah. Ini Bu Linda stop dulu untuk share screen-nya. Yuk, Lutfiana, kameranya di-on-kan, kemudian mikrofonnya juga diaktifkan. Sebelum mengerjakan tugas, kan ini sudah siang ya, mungkin kalian sudah lelah, sudah nggak fokus. Loh ya, sih wes song doang seperti ini berarti dia sudah lelah. Nah, tuh. Sudah lelah. Nah, malah ganti dua tangan. Ayo, yang belum aktif, Kapera, Andika, Nadila, Bimo. Kamera diaktifkan, kemudian mikrofon juga diaktifkan. Ini ada sebuah permainan, tapi mungkin tidak asing bagi kalian untuk permainannya. Ada sebuah cerita, nanti Bu Linda bacakan sebuah cerita. Ketika Bu Linda mengucapkan kata merah, nanti kalian harus geleng-geleng kepala. Geleng-geleng gini ya, geleng-geleng, geleng-geleng seperti itu. Waduh, nggak kedengeran? Ya, tak ulangi. Oh, patah-patah. Waduh, patah-patah. Gimana ya? Ya, saya ulangi pelan-pelan ya. Ada sebuah cerita. Nanti Bu Linda bacakan ceritanya. Kemudian kalian mendengarkan. Ketika Bu Linda mengucapkan kata merah, kalian geleng-geleng kepala. Paham? Paham? Kemudian ketika Bu Linda mengucapkan kata kuning, silahkan angguk-anggukkan kepala. Paham? Ya, bisa dipahami ya? Mengerti? Sudah siap semuanya? Oke, kita mulai.
Ibu dan kakak pergi ke pasar membeli semangka biji. Kakak ingin dibelikan semangka berwarna merah. Silakan geleng-geleng kalau ada kata merah. Saya ulangi ya. Ibu dan kakak pergi ke pasar membeli semangka biji. Kakak ingin dibelikan semangka berwarna merah. Sedangkan ibu ingin membeli semangka berwarna kuning. Akhirnya, ibu membeli dua-duanya, yaitu semangka berwarna merah dan semangka berwarna kuning. Ayo, geleng-geleng dan anggu-anggu. Ada yang telat. Semangka merah rasanya sangat manis. Sedangkan semangka kuning, ayo ada yang geleng, ada yang nggak geleng. Sedangkan semangka kuning tidak begitu manis. Namun, mereka berdua senang karena bisa memakan semangka berwarna merah dan kuning. Ya, Fahmi kelihatan tuh geleng-geleng sama anggu-anggu. Yang lainnya mana nih? Yasin kok malah pegang kepala, pusing kok Yasin. Yo malah pancak bulu Yasin. Wah, ini kelihatan kalau penari ya Yasin ya. Putri Wulan tersenyum-senyum. Gimana? Gimana? Kuotanya sekarat. Waduh, kuotanya sekarat. Tinggal Kuotanya beberapa. sekarat. Kok bisa loh? Nggak disiapkan, Po. Disiapkan loh ya. Berdoa dulu, semoga sampai selesai tidak sekarat. Udah, Bu, kemarin. Wah. Udah. Oke, untuk relaksasi game sudah kita cukupkan. Kita kembali lagi untuk mengerjakan tugas. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Yuk dimulai lagi. Kalian memutar video, kemudian mengerjakan tugasnya. Ada 2 tugas tadi. 2, 1 membuat kerangka dan satunya lagi mengembangkan kerangka. Seperti itu ya. Yuk, silahkan. Nanti kalau sudah hasil dari pekerjaan kalian nanti ditukarkan oleh teman sejawat dengan teman sejawat ditukarkan. Kemudian teman sejawat atau yang lainnya itu menilai hasil pekerjaan dari teman yang lainnya atau pasangannya. Cara menilainya, nanti Bu Linda akan memberikan link pada Google Form untuk analisis hasil pekerjaan. Seperti itu. Kemudian hasil pekerjaannya dikumpulkan atau dikirimkan melalui link tersebut. Nih, sebentar saya kirim untuk linknya. Paham ya untuk tugasnya ya? Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita baru presentasi untuk menampilkan atau menyampaikan hasil tugas kalian hari ini. Jadi hari ini kegiatannya adalah hanya 2. Kalian membuat kerangka, kemudian kalian mengonstruksi atau mengembangkan menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Hanya itu tugasnya. Ditambah 1 lagi, kalian menganalisis hasil pekerjaan teman sejawat. Gimana? Apa Mbak? Ada yang bertanya tadi? Ada yang ditanyakan? Tadi Afifah kalau tidak salah ya yang bertanya ya. Kenapa Mbak Afifah? Ada kesulitan? Ya. Maaf, tadi audionya nggak masuk. Audionya nggak masuk? Berarti suaranya nggak kedengeran? Sudah, Bu, sekarang sudah. Oh iya. Diulangi nggak nih? Bu Linda ulangi ya, sebentar ya.
Kegiatan ya, oke. Kegiatan kalian hari ini adalah 1. Mengamati video dari link yang sudah Brinda berikan di grup kelas, link YouTube tentang lidah buaya. Yang kedua, kalian menuliskan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Kemudian yang ketiga, kalian mengembangkan gagasan pokok, gagasan penjelas menjadi sebuah paragraf. Ini ada lembar LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Sebentar, saya share screen. Nanti untuk lembar pekerjaannya sudah Brinda kirimkan di Google Classroom. Anak-anak sudah ada di Google Classroom. Sebentar ya, menunggu. Sambil kalian memutar video, sambil menunggu, Brinda share screen. Ini kalau kita daring itu kendalanya seperti ini ya, anak-anak, jadi jaringannya harus kuat, kemudian koneksinya juga harus bagus. Suara mikrofon juga harus jos juga, bagus juga. Nih untuk lembar kerjanya. Muncul anak-anak? Muncul? Ya, ini ya seperti ini. Nah, ini lembar kerjanya seperti ini. Muncul. Ya, nanti Brinda kirimkan bentuk Word, nanti bisa kalian edit untuk mengerjakan di lembar kerja seperti ini ya. Ada gambar objeknya, kemudian topiknya ditulis, terus ini gagasan utama pada video 1 ditulis di atas ini, kemudian gagasan kedua, gagasan utama yang pada video 2 ditulis di sini, kemudian penjelas, video 1 dan video 2, kemudian yang soal berikutnya adalah di sini baru kalian mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Kelihatan? Paham? Paham anak-anak? Ya. Baik, ya juga sudah ada di bawahnya. Jadi apa yang harus kalian tuliskan di situ, kelengkapannya di sini ada untuk penilaiannya, bisa jadi panduan kalian untuk mengerjakan tugas. Seperti itu. Ini untuk tugas kelas di Google Classroom. Coba ini Brinda tayangkan di sini. Sudah masuk ya di GC-nya ya. Tadi Brinda jadwalkan pukul 2. Waduh, tidak merespon. Nah ini, bismillah, mudah-mudahan bisa. Ini sudah proses. Nah, nanti kalian membuat 2, Kamis 17 Juni. Seperti kegiatan yang biasa kita laksanakan seperti itu, materi-materinya. Nah, ini ada di sini ya, presensi ada, kemudian materinya juga ada, kemudian lembar kerja nanti bisa di-download di sini, kemudian bisa diedit, kemudian analisis kerangka dan konstruksi dari teman sejawat. Ini untuk pasangan teman yang akan kalian analisis nanti akan Brinda kirimkan lewat WA group. Misalnya Yasin nanti menganalisis punya Afifah, kemudian Afifah menganalisis punya Yasin, jadi tukaran, saling bertukar. Kemudian Lutfiana menganalisis punya Sherlyn misalnya seperti itu, dan sampai berikutnya. Seperti itu. Ini formnya seperti ini ya anak-anak. Coba saya buka.
sama, muter-muter. Nah, seperti ini. Jadi kalian menuliskan nama siswa yang dianalisis, kemudian nama siswa yang menganalisis siapa, kemudian kaidah yang tidak muncul apa, kaidah yang muncul apa, kemudian diberi simpulan, kemudian kirim, seperti itu. Paham? Adakah yang ditanyakan? Ada tidak? Ya, paham ya? Sudah sampai mana ini pengerjaannya? Sudah mulai diputar belum? Ya. Untuk menulis itu kalau kita pertemuan hanya 1 jam itu Bu Linda rasa juga kurang waktunya karena memerlukan waktu yang cukup banyak juga. Nanti boleh kalian lanjutkan untuk PR. Kemudian kita nanti berlanjut bisa melalui grup kelas, grup WhatsApp kelas untuk tanya jawab tentang analisis kalau belum jelas. Bisa tanya jawab di situ di grup. Kemudian nanti pada hari ini juga jangan lupa untuk dikirimkan tugasnya. Kalau sudah dikirim, kalau sudah dianalisis oleh teman, baru dikirim ke Google Classroom di tempat pengumpulan tugas. Nanti akan Bu Linda buatkan untuk pengumpulan tugasnya. Seperti itu. Bu Linda rasa untuk kegiatan hari ini kita cukup ya. Untuk pemutaran video bisa dilanjutkan nanti di rumah. Oh ini di rumah nih ya. Ingat Bu Linda itu kita tatap muka, ini di rumah masing-masing. Oke, nanti untuk pemutaran video pengerjaan tugas bisa dilanjutkan setelah kegiatan pembelajaran ini. Bisa dipakai untuk PR. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Ada tidak yang ditanyakan anak-anak? Ada tidak yang ditanyakan? Tidak ada ya? Ya, untuk hari ini Bu Linda rasa kalian juga sudah paham untuk materinya karena kita tadi tanya jawab juga kalian bisa menjelaskan, kemudian pada contoh-contoh tadi juga bisa memberikan contohnya. Saya rasa Bu Linda rasa tidak ada kesulitan, tidak ada kendala kalian mengerjakan tugas ini. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita refleksi, mengulang sebentar untuk materi hari ini. Kira-kira apa yang sudah kita bahas pada kegiatan hari ini? Bu Linda ingin Putri Wulan untuk menjawab. Putri Wulan. Iya, Bu. Iya, Putri Wulan, silakan sampaikan apa yang telah kita pelajari pada kegiatan hari ini. Hari ini mempelajari tentang mengkonstruksi teks LHO. Iya, mengonstruksi teks LHO. Kemudian apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita akan mengonstruksi teks LHO? Fahmi. Fahmi. Dalam, Bu. Ya, yang perlu kita perhatikan ketika mengonstruksi apa saja? Membuat kerangka. Membuat kerangka, kemudian selain membuat kerangka, Serlina mungkin bisa membantu, Mbak Serlina.
Mbak Serlina. Ya, tolong dibantu untuk Mas Fahmi. Tadi apa yang perlu diperhatikan ketika kita mengonstruksi? Tadi Mas Fahmi sudah menjawab, yaitu membuat kerangka. Yang lainnya? Kita perlu tidak menuliskan topik judulnya? Perlu ya, perlu ya. Selain itu ada lagi? Selain membuat kerangka, menulis judul, terus apa lagi? Ayo, baru saja loh ini. Ayo. Bimo, Bimo. Bimo. Oh, ini Yasin keluar dari grup. Bimo mana Bimo? Membuat kerangka, menulis judul, terus menuliskan gagasan. Ayo mana kok nggak ada suaranya, ngantuk ya? Gagasan pokok. Iya, gagasan pokok. Iya, gagasan pokok dan gagasan penjelas. Baiklah, ya sudah paham ya. Kemudian berikan simpulan atau simpulkan pada kegiatan hari ini. Ayo disimpulkan. Kegiatannya mempelajari apa, kebermanfaatannya seperti apa, bisakah menambah wawasan buat kalian. Ayo silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Untuk simpulan ini Bu Linda catat. Yang bisa menyimpulkan, Bu Linda beri nilai tambahan untuk nilai ujian. Afifah? Afifah? Ayo Afifah. Yuk mikrofonnya diaktifkan semua. Ya, silahkan kalian saling berkomentar satu sama lain untuk membuat simpulan, tidak satu persatu, nanti biar yang lain bisa melengkapi. Menurut Afifah bagaimana, kemudian nanti disambung oleh Serlina bagaimana, kemudian disambung lagi oleh Andika bagaimana simpulannya, nanti bisa digabungkan. Ayo coba. Tidak sendiri-sendiri, nanti kalau sendiri kalau nggak berani, yuk bareng-bareng, dipikir bareng-bareng. Menurut saya, ayo. Simpulan dari kegiatan ini adalah, ayo. Ayo Mbak Afifah, nanti disambung Mas Fahmi atau Andika. Kita dapat memahami bagaimana membuat kerangka dalam membuat. Kita dapat memahami membuat kerangka dalam membuat teks. Ada lagi, yuk disambung. Andika. Nah, ya. Yuk, disambung dari Afifah tadi. Kita dapat memahami
Bagaimana membuat kerangka dalam membuat teks. Menurut Andika, bagaimana simpulannya? Sebenarnya Bu, suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Oke, untuk simpulan kegiatan hari ini tadi dari Afifah itu kita dapat memahami bagaimana membuat kerangka dalam membuat teks. Seperti itu. Menurut Andika bagaimana? Ya, sama sih Bu. Sama ya, karena intinya kita mempelajari tentang membuat teks, mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Baiklah anak-anak, ada yang ditanyakan untuk hari ini sebelum kita tutup? Tidak. Sudah paham semuanya? Tidak paham? Allah paham. Oh, insya Allah paham. Linda kira tidak paham. Ya, paham ya? Baiklah, kalau paham, silakan nanti setelah ini segera dikerjakan. Untuk PR-nya, kalian baru menyimak video tadi tentang lidah buaya, kemudian segera dikerjakan sesuai dengan lembar tugasnya. Lembar tugasnya di-download dulu di Google Classroom, kemudian ditulis di situ. Kalau sudah, nanti akan Bu Linda kirim pasangan analisis dari teman kalian, berpasangan, Sherlina dengan Fahmi, Nadila dengan Lutfiana, misalnya seperti itu, akan Bu Linda kirim melalui grup WA. Setelah itu, masing-masing menganalisis dengan mengisi dari Google Form yang tadi, dari Google Form analisis hasil pekerjaan. Kemudian dikirimkan melalui link Google Form yang tadi juga. Seperti itu. Paham ya PR-nya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya, baiklah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Linda rasa cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kalian untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan tentang teks laporan hasil observasi. Kita tutup untuk kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu memimpin berdoa. Gantian tadi sudah Bu Linda toh. Nah, sekarang gantian kalian memimpin berdoa. Siapa yang mau memimpin? Fahmi aja yuk, Fahmi yuk. Biar cepet yuk. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan pada sore hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Ya, terima kasih Fahmi. Untuk kegiatan hari ini kita cukupkan. Ada kurangnya dari Bu Linda dalam menyampaikan materi maupun tugas. Bu Linda minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Sore. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih Bu Yosi, Bu Ning yang sudah mendampingi sampai selesai. Sama-sama Bu Linda. Waalaikumsalam.